Bayangkan, kita sedang berdiri di tengah rawa panas di Amerika Selatan. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, di depanmu bukan ular biasa, tapi seekor makhluk sepanjang 13 meter dengan berat hampir 1,2 ton yang melata perlahan di antara pohon-pohon tropis. Inilah dia Titanoboa cerrejonensis, raja sejati setelah kepunahan para dinosaurus. Tapi, pernahkah kamu berpikir kenapa Titanoboa bisa tumbuh sebesar itu? Apa yang membuatnya jauh lebih besar daripada ular manapun di zaman modern? Nah, di video kali ini kita akan membongkar semua faktor yang membuat Titanoboa menjadi raksasa prasejarah, mulai dari lingkungan, makanan, hingga rahasia fisiologinya. Setelah berakhirnya dunia dinosaurus, muncullah Titanoboa sekitar 60 juta tahun yang lalu. Bumi baru saja bangkit dari bencana besar, kepunahan massal dinosaurus. Planet ini mulai pulih, suhu global jauh lebih panas daripada sekarang. Hutan tropis menjalar luas dari Amerika Selatan sampai ke utara. Salah satu tempat itu adalah cekungan Cerrejon di Kolombia, tempat Titanoboa ditemukan. Lingkungan di sana mirip seperti rawa Amazon, tapi jauh lebih ekstrim, lembab, padat, dan suhunya bisa mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius. Hampir setiap hari seperti itu. Suhu panas inilah kunci pertamanya. Karena Titanoboa adalah hewan berdarah dingin, ukuran tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungan. Makin hangat suhu bumi, makin besar pula tubuh reptil berdarah dingin bisa tumbuh. Hal ini disebut dengan aturan Berkman terbalik pada reptil tropis. Artinya, suhu tinggi memungkinkan metabolisme bekerja lebih cepat dan efisien untuk mendukung ukuran tubuh raksasa. Para ilmuwan juga memperkirakan, jika ular modern seperti anaconda hidup di lingkungan Titanoboa, mereka akan tumbuh lebih besar dari ukuran sekarang. Titanoboa hidup di masa ketika suhu bumi 6-8 derajat lebih panas dari sekarang, cukup untuk mendukung ular seberat mobil kecil. Selain itu, ukuran besar punya keuntungan sendiri. Tubuh besar bisa menyimpan panas lebih lama, jadi Titanoboa tidak mudah kedinginan saat malam. Dengan ukuran seperti itu, Titanoboa bisa bergerak lambat tapi stabil, memburu mangsa besar tanpa cepat kelelahan. Dan yang paling penting, tubuh besar berarti kapasitas energi besar, cocok untuk predator puncak. Lingkungan rawa Cerrejon bukan hanya panas, tapi juga penuh mangsa yang besar. Di sana juga hidup buaya purba seperti Cerrejonisuchus, kura-kura raksasa, dan banyak ikan besar di sungai tropis purba. Titanoboa tidak perlu berburu setiap hari. Sekali makan saja mungkin sudah cukup untuk berbulan-bulan. Fosil menunjukkan Titanoboa kemungkinan besar lebih sering memangsa ikan besar, bukan mamalia darat. Ini menarik karena artinya Titanoboa bukan hanya pemburu darat, tapi juga raja air seperti anaconda modern. Dengan pasokan makanan melimpah dan sedikit bersaing setelah dinosaurus punah, Titanoboa punya ruang evolusi untuk tumbuh besar tanpa batas. Titanoboa tidak hanya besar karena lingkungan, tapi juga karena adaptasi tubuhnya. Otot-otot tubuhnya sangat tebal, memungkinkan dia melilit dan menghancurkan mangsa dengan tekanan lebih dari 400 kg per inci persegi. Paru-parunya juga dibuat khusus, diduga panjang seperti ular laut modern, membuatnya bisa bertahan lebih lama di air tanpa bernafas. Dan sistem pencernaannya sangat lambat, efisien menyerap nutrisi bahkan dari mangsa berukuran yang besar. Selain itu, gen reptil purba cenderung lebih fleksibel dalam pertumbuhan ukuran dibandingkan hewan modern. Jadi selama lingkungan mendukung, Titanoboa bisa terus tumbuh hampir tanpa batas alami. Para ilmuwan juga menduga dunia memaksa hewan untuk menjadi besar. Bukan hanya Titanoboa yang besar di masa itu, ada juga penyu raksasa Carbonemys. Ada juga buaya besar seperti Purosaurus dan kadal-kadal besar lain. Mengapa? Karena dunia pasca dinosaurus memberi ruang kosong dalam rantai makanan. Ketika dinosaurus besar punah, posisi predator puncak kosong. Titanoboa mengisi posisi itu, mengambil alih peran monster raksasa di ekosistem tropis. Ukuran besar juga memberi keuntungan lain. Titanoboa jarang diserang dan tidak ada predator yang cukup kuat untuk melawannya.
Dengan begitu, evolusi terus mendorongnya menjadi makin besar dan makin dominan. Penemuan fosil di tambang batu bara Cerrejón oleh tim ilmuwan dari Smithsonian dan Universitas Florida jadi bukti luar biasa. Dari tulang belakang dan rusuk yang ditemukan, para ilmuwan menghitung bahwa Titanoboa bisa mencapai 12,8 sampai 13 meter panjangnya dan beratnya lebih dari 1.100 kg. Untuk bisa bertahan hidup dengan ukuran sebesar itu, suhu lingkungan minimal harus lebih dari 30 derajat Celcius. Jika bumi sedikit lebih dingin saja, Titanoboa mungkin tidak akan pernah bisa tumbuh sampai sebesar itu. Namun, seiring waktu, bumi mulai mendingin, suhu global turun, dan lingkungan tropis perlahan berubah. Dengan berkurangnya panas, metabolisme Titanoboa melambat. Ia tidak lagi bisa mempertahankan tubuh raksasanya. Spesiesnya pun punah, digantikan oleh ular-ular yang lebih kecil seperti boa dan anaconda. Titanoboa pun menghilang dari muka bumi, tapi meninggalkan warisan menakjubkan, sebuah bukti bahwa panas bumi dan kelimpahan alam bisa melahirkan monster sebesar mimpi. Jadi, kenapa Titanoboa bisa tumbuh begitu sangat besar? Jawabannya adalah kombinasi sempurna dari suhu bumi yang sangat panas, lingkungan tropis subur penuh makanan besar, tidak adanya pesaing atau predator besar, dan adaptasi fisiologis luar biasa yang membuatnya bisa memanfaatkan semua faktor itu. Titanoboa adalah simbol bahwa ketika bumi berubah, kehidupan beradaptasi, dan kadang adaptasi itu melahirkan raksasa yang bahkan membuat dinosaurus pun tampak kecil di hadapannya. Dan itulah dia kisah tentang Titanoboa, ular raksasa yang pernah menguasai bumi setelah para dinosaurus lenyap. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang luar biasa. Bagaimana suhu, lingkungan, dan waktu bisa bekerja sama menciptakan makhluk sebesar legenda. Hari ini, Titanoboa hanya hidup dalam fosil dan imajinasi kita. Tapi dari setiap tulang yang ditemukan, kita belajar satu hal penting, bahwa bumi pernah lebih panas, lebih liar, dan penuh kehidupan yang jauh melampaui ukuran hewan modern. Kalau Titanoboa hidup hari ini, mungkin rawa Amazon tak akan pernah sama lagi. Namun, untungnya, yang tersisa hanyalah kisahnya dan rasa kagum kita pada raksasa masa lampau ini.